Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan mahasiswa masih bersemangat untuk mempelajari teknik peramalan daya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membantu rekan-rekan semua untuk bisa memahami bagaimana cara untuk membangun model neural network tipe long short term memory untuk peramalan daya output keluaran dari PV power plant. Dan model neural network yang digunakan adalah LSTM ya, dan kita akan memakai MATLAB untuk simulasinya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa dalam merumuskan model LSTM di sini kita harus perhatikan apa saja parameter yang akan digunakan. Dan tentu kalau kita menggunakan neural network model yang lain, parameter tersebut akan berubah sesuai dengan kebutuhan dari tipe NN yang lain itu. Dan untuk cara membuat codingnya, yang pertama tentu bagian pertama dari coding akan membahas tentang datanya, begitu kan ya, tentang persiapan datanya, bagaimana kita menyiapkan data training dan data testing. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan digunakan itu adalah data PV power. Sehingga di sini ya, karena ini datanya itu, karena PV power itu kita tahu siklusnya ada siklus harian dan trennya itu sebenarnya tidak terlalu berubah dalam 1 tahun, namun yang terlihat adalah naik turun siklus hariannya. Jadi ada gap di, misalnya ada perubahan cuaca, yang berubah itu kan magnitude dari siklus per hari. Sehingga sebaiknya data dari PV power bisa dikelaskan menurut kondisi cuaca tertentu. Nah, pada contoh ini, dia diklasifikasikan menjadi 5 model cuaca. Cuaca cerah, sunny, heavy cloudy, cloudy, terus light cloudy, dan rainy, begitu ya. Jadi dari cerah, kondisi berawan yang gelap, berawan biasa, berawan ringan, hingga hujan, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, untuk datanya, karena di, oke, saya kembali ke sini dulu ya. Di sini kita lihat bahwa datanya itu kan akan diambil ya dari file Excel, begitu ya. Excel PV Weather 2019, di mana ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 di sana. Nah, kalau kita lihat file Excel-nya, di sana, sebentar, di sini kita bisa lihat bahwa file Excel-nya ada beberapa kolom ya, dari A sampai H, dan sudah dikelaskan 3, 2, 1, 4, 5, sampai kelas 5 ya. Dan untuk data-datanya selain historical data untuk daya, juga ada data dari faktor eksternal berupa suhu, kelembapan, begitu. Terus ada kecepatan angin, arah angin, ya. Dan ada precipitation ya. Di sini kalau yang ini yang kelembapan, seperti itu. Dan kita lihat di sini datanya sudah bergeraknya sudah lumayan konsisten, ya kan? Karena diambil dari jam 6 sampai jam 5 sore setiap hari. Jam 6 sampai jam 5. Sehingga konsistensinya di sini kita bisa lihat bahwa sampling datanya sama untuk perharinya. Ya kan? Jadi data ini sebenarnya kalau dilihat oke, sudah bisa langsung digunakan gitu. Karena kalau dari segi konsistensi dia sudah baik. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ini kan untuk raw datanya ya, per kolom. Dan tadi saya bilang karena di data PV power itu biasanya ada siklus harian dan gap perubahannya itu hanya ada pada siklus dan sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca,
Maka tentu setelah dikelaskan di sini, untuk memudahkan pemrosesan, kita buat data-data tersebut sesuai dengan kelasnya. Jadi ini hanya untuk yang kelas 1 ya, kita buatkan sheet sendiri. Terus yang kelas 2 kita buatkan sheet sendiri, kelas 3 dan seterusnya. Dan juga bisa juga kita dari data yang sudah dikelaskan per cuaca, kita bisa juga untuk memudahkan lagi pemrosesannya, langsung kita bagi dia, misalnya ini ya, kita punya data dari 1 sampai sekian. Nah, 1 sampai beberapa sebelum akhir gitu ya, 1 sampai 23 misalnya di sini, kita gunakan untuk training, maka kita simpan di sheet sendiri. Lalu sisanya 24, 25, 26 misalnya, itu yang kita gunakan untuk testing, sehingga kita taruh di kolom sendiri. Nah, itu salah satu cara ya, bisa seperti itu. Atau kita gunakan saja di MATLAB itu data yang sudah dikelaskan per cuaca saja, tapi nanti kita membagi training dan testingnya itu di MATLAB-nya. Nah, itu cara opsi kedua. Baik, kita kembali ke MATLAB-nya. Di sini, nih kita tahu ya, tadi datanya sudah kita aksesnya dari PV Weather 2019 XLSX sini. Dan kalau di program ini, opsi yang kedua yang digunakan, bahwa yang digunakan adalah, yang pertama, bahwa datanya setelah dikelaskan per cuaca, dikelaskan lagi training dan testingnya sendiri-sendiri. Ya, makanya di sini Excel-nya adalah nama Excel, sheets-nya, baru data apa yang diambil. Nah, hal ini berulang untuk setiap kondisi cuaca. Ya, ini untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, dan 5. Nah, seperti itu kira-kiranya. Dan di sini karena ada 5 model cuaca, sehingga train data ataupun tes datanya udah dikondisikan pada format data cell dengan ukuran 1,5 ya. Kenapa kita gunakan sel? Sebenarnya kenapa kita gunakan sel? Karena sel ini bisa menyimpan entah itu data numerik maupun data yang bersifatnya huruf gitu. Jadi sel ini nih bisa fleksibel menggunakannya. Nah, misalnya kita jalankan ya sampai sini. Kita jalankan. Kita tunggu sebentar. Baik, sambil kita menunggu, mungkin kita lanjut dulu ya. Oke, ini dia. Data. Ya, kalau kita lihat, kita sudah mengambil data dari Excel dan kita simpan di train data ataupun test data all yang formatnya cell. Sekarang kita buka train data all. Nah, train data all ini jadinya adalah satu data gitu ya, satu vektor, di mana satu per vektornya itu bisa menyimpan matriks. Nah, kan jadi gampang ya. Jadi sangat fleksibel, entah itu matriknya mau berbeda-beda ukurannya. Kita lihat di sini untuk yang kolom 1 itu 276 ya, panjang datanya, sedangkan yang di kolom 2, 648, 996, di kolom 3, 4-nya ini 1056, dan di kolom 5, 648. Intinya sel itu memudahkan kita menyimpan data yang besar, tapi yang udah diekstrak, seperti WinZip ini modelnya, kalau kita menggunakan sel. Nanti bagaimana cara kita menggunakan data yang ada di dalam masing-masing sel? Nah, caranya kita menggunakan sel to mat. Ini dia, sel to mat. Nah, kalau kita misalnya run ini ya, sel to mat di sini, kita akan dapatkan
Oh, sorry, ini N-nya karena belum di... N-nya ini harus di-declare ya, 1 gitu. Nah, akhirnya kita akan dapatkan size data trend, dan ini lihat dia sudah tidak berada di dalam kurung ya. Berarti ini adalah data yang sebenarnya, yang kalau kita buka, dia adalah kumpulan data 6, yang ukurannya 6 kali 276. Jadi begitu caranya mengekstrak data sel. Jadi data sel itu kalau sudah disimpan dalam kalau sudah disimpan dalam bentuk sel, nggak bisa langsung digunakan untuk proses aritmatika. Dia harus diekstrak dulu dengan perintah sel to mat. Oke, dari sana kita kan udah dapatkan data dari Excel dulu nih. Nah, apakah data dari Excel bisa langsung digunakan? Jawabannya untuk yang spesifik di coding ini belum bisa langsung digunakan. Jadi di sini ada kondisi penyusunan gitu ya, agar data mentah yang dari Excel tadi bisa digunakan di program kita. Nah, karena modelnya tadi saya bilang kan ada 5 ya, ada kondisi cuaca cerah sampai hujan gitu. Sehingga itu bisa sehingga ini NGN-nya adalah 5. Nah, tapi karena kapasitas laptop ya, kalau langsung 5 itu lambat, jadi ini running-nya per model aja dulu. Jadi untuk model 1 saja, makanya N-nya sama dengan 1. Nah, ini bisa diganti 1, 2, 3, 4, sampai 5. Karena ada 5 model totalnya. Dari sana, kita mengekstrak data training dan testing menjadi data yang bisa digunakan ya, yang formatnya bukan sel lagi, tapi sudah matriks, data testingnya juga. Lalu di sini diberikan label terkait masing-masing kolom, sebenarnya begitu aja, bahwa kalau yang kolom pertama adalah data historical PV power, kolom kedua adalah temperatur, kolom ketiga adalah precipitation, sampai ke humidity di kolom ke-6. Untuk training tapi ini, dan yang untuk testing juga seperti itu. Lalu di sini dibuat gitu nilai statistik terkait mean, average gitu ya, dan sigma ataupun standar deviasi dari masing-masing data training tadi yang per kolom itu. Dan ini cara untuk menormalisasinya, dia menggunakan yang metode bukan max-min ya, tapi menggunakan metode menggunakan mean dan standar deviasi. Jadi ini normalisasinya menggunakan metode yang seperti ini. Dan ingat, yang dinormalisasi bukan langsung satu matriks besar 6 kali 276 langsung satu saja standarisasinya. Bukan. Tetapi distandarisasinya harus sesuai dengan konteksnya gitu. Jadi untuk data PV ada standarisasi sendiri atau normalisasi sendiri gitu ya. Nah, ini normalisasi sebenarnya namanya. Dan untuk temperatur dinormalisasi sendiri, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dari sana kemudian data yang sudah distandarisasi inilah yang akan menjadi inputan dari neural network kita. Ya, sehingga data yang sudah dinormalisasi tadi, variabel ini disimpan pada variabel baru, namanya xtrain, untuk masing-masing PV, temperatur, precipitation, sampai ke humidity. Jangan lupa untuk NN kita harus menyiapkan sepasang, bukan hanya input variabel, tapi kita harus menyiapkan output yang sebenarnya, nah ya kan, untuk melatih model kita itu apa. Jadi ada input, ada output yang diharapkan apa. Jadi selain kita menyiapkan X, kita menyiapkan kondisi Y-nya gitu, agar nanti LSTM-nya tahu gitu ya. Kalau inputnya ini, outputnya harusnya seperti ini. Kalau inputnya yang kedua ini,
outputnya akan yang output kedua, begitu. Jadi ini adalah sepasangnya, di mana yang input variabel dipecah per item, tapi kalau yang di train kan cuma satu ya, output. Dan output yang mau diramal itu adalah PV power. Jadi kalau ini ya khusus PV power aja. Oke, ini untuk trainingnya. Nah, kemudian untuk testing di sini, kalau kita lihat, ingat bahwa kalau di training, dia menggunakan data yang sudah dinormalisasi, tentu ketika di testing juga harus data yang sudah dinormalisasi. Sehingga data testingnya tadi dinormalisasi dengan cara yang sama dengan training, lalu disimpan di variabel baru. Nah, kalau untuk yang input untuk testing, ingat ya, di sini testing. Perlukah kita menyiapkan outputnya? Perlukah kita menyiapkan sepasang tadi seperti yang di training? Jawabannya tidak perlu gitu ya. Karena kita kalau testing ya hanya perlu input dan kita amati outputnya. Nah, kalaupun kita ternyata di sini ya menyiapkan output gitu, outputnya itu hanya digunakan untuk nanti menghitung MAPI. Gitu. Jadi outputnya itu tidak digunakan untuk mentraining lagi modelnya, tapi untuk membandingkan hasil keluaran setelah dimasukkan data testing itu, outputnya seperti apa. Jadi hanya sebagai pembanding gitu ya. Baik, jadi dari sini, dari line nomor berapa tadi? 35 sampai nomor 99 itu hanyalah proses untuk menyiapkan data input untuk training dan testing. Di mana untuk training kita harus siapkan sepasang X dan Y, tapi untuk testing yang kita siapkan hanya X-nya saja. Ingat, sebelum masuk ke LSTM, data tersebut harus dinormalisasi. Normalisasi banyak caranya ya, kalau yang di model ini, tapi dia pakai yang mean dan standard deviation. Baik, selanjutnya kita sudah punya input datanya. Sekarang kita masuk ke model LSTM-nya. Model LSTM di sini kita perhatikan dari yang kelas sebelumnya ya, di mana di LSTM itu kan perlu layer-layer, perlu beberapa layer. Dan di setiap layer ada beberapa hidden units. Dan yang membedakan LSTM dengan shallow network yang BP ataupun yang RBFNN seperti itu adalah layernya di LSTM nih banyak gitu kan ya, sehingga hidden units-nya juga banyak. Nah, ini adalah tugas kita nih menentukan parameternya ini atau berapa banyak layer yang digunakan. Jadi kalau nilai-nilainya ini bisa dicoba-coba ya, bisa dicoba-coba baiknya berapa, trial and error atau menggunakan AI. Tapi yang jelas LSTM pada dasarnya butuh parameter ini. Dia harus ada isian 6 features. Features ini apa? Features ini adalah berapa banyak input yang akan digunakan. Itu kan ya. Features. Terus untuk respon, ini adalah berapa banyak output yang akan dikeluarkan. Jadi feature ini merepresentasikan input, jumlah input ya, number of input. Kalau yang respon itu adalah number of output. Jadi kalau inputnya 5, ya ininya ada 5. Kalau 6, ya ada 6 gitu ya. Nah, kalau output karena tadi hanya PV power yang menjadi output peramalan, maka responnya adalah 1. Nah, number of hidden units adalah jumlahnya hidden units yang akan digunakan LSTM, begitu pula yang units 2. Dan mini batch size adalah bagaimana pemrosesan batch, pemrosesan datanya ya. Jadi untuk memproses nanti LSTM-nya dia di-set untuk 72 yang pertama dulu, baru yang 72 yang seterusnya, 72 yang seterusnya, seperti itu. Lalu untuk layer ini diperhatikan
sequence input layer sesuai dengan 6 features. Ya, lalu LSTM layernya disesuaikan berdasarkan ini yang sudah diinisialisasikan di awal. Dan ini sequence. Nah, ini bisa kalian lihat nanti di documentation. Sequence ini bisa diganti-ganti menjadi apa saja. Ada di documentation ya. Lalu, fully connected layer ini sesuai dengan 6 responsnya. Sesuai dengan berapa banyak output yang akan kita gunakan. Dan yang ini regression layer. Kenapa ada regression layer? Karena kita memang menggunakan LSTM-nya untuk regresi, untuk ramalan gitu ya. Sehingga di sini pilihannya adalah regression layer. Nah, dari sana setelah itu kita harus siapkan parameter untuk training. Adam itu sebagai pencari error terendahnya ketika training nanti. Ini adalah suatu metode ya. Bisa di search. Dan ini execution environment-nya pakai CPU, mini batch size-nya udah diinisialisasikan di awal tadi, dan epoch, threshold, learn rate, ini bisa kalau ini bisa diubah ya. Nanti kalian lihat, kalau lebih dari satu biasanya nggak bisa sih, nanti dia error. Jadi kayaknya yang bisa diubah hanya bagian yang epoch, mini batch size, initial learn rate di sana, ini dan ini, begitu ya. Dan ini plot ditampilkan jika ingin menampilkan training progress-nya. Sini. Ya. Nah. Dan kemudian oke, parameter sudah oke, dan di sini penegasan gitu bahwa X trainingnya adalah ini dan X testnya adalah ini. Ya, sampai sini mungkin tunggu. Kita coba jalankan ya. Ketika kita menjalankan ini, X training ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya kan, X trainnya ada 5, X testnya ada 5 juga harusnya. Feature-nya kan harus sama, training dan testing. Nah, kalau kita jalankan sudah sesuai dengan program LSTM itu, maka akan terjadi proses training. Dan karena tadi plotnya itu kita aktifkan di sini, ya, di sini kita aktifkan kan. Nah, sehingga kita bisa lihat nih pemrosesannya. Nih, dia lagi berjalan trainingnya. Epochnya itu kita tentukan tadi 250, sehingga kelihatan ya, dari epoch 1, 2, 3, 4, 5, nanti sampai 250 akan seperti apa trainingnya. Dan di sini terlihat juga berapa lama waktu yang digunakan. Seperti itu. Oke, sambil menunggu ya. Di sini akan ada 5. Kenapa ada 5 kali training progress? Karena nanti kita lihat di code itu, ini, train times-nya 5. Nah, jadi kalau mau ngecek, boleh. 1 dulu aja yang di-set di sini. Ini berapa banyak number of training cycle, gitu ya. Kalau mau ngecek dulu jalan nggak ya programnya, nah itu bisa dilihat ini di set 1 gitu. Dan nanti ketika dijalankan, setiap network yang dibangun saat proses training akan disimpan pada model sendiri-sendiri sesuai dengan train times-nya. Untuk mentraining suatu network LSTM, dia perlu sepasang input dan output, ya kan? Ini inputnya, ini outputnya. Kemudian ini untuk ukuran layernya dan set-setan parameternya. Dari hasil training, kemudian di sini juga baru kita bisa gunakan hasil trainingnya tadi, gitu ya. Hasil trainingnya yang sudah disimpan di NetE, ini yang digunakan untuk mentesting, mengetes model kita. Ini jadi proses testingnya di sini. Nah, mau gampangnya sebenarnya untuk berapa banyak testingnya yang harus kita lakukan gitu. Testing yang harus kita lakukan bisa
bisa kita set sama aja dengan training times-nya ini ya, dibuat sama. Atau kalau mau biar variabelnya nggak banyak-banyak sih sebenarnya gitu. Kalau dibuat sendiri-sendiri juga boleh. Nah, di sana ketika mentesting, ya, testingnya ini dia menggunakan parameter ini, mini batch size. Dan ini sudah kita inisialisasikan di awal tadi, 72. Dan hasil prediksinya akan menjadi hasil prediksi total. Ya, jadi awalnya berapa, baru ditambahkan dengan nilai prediksinya. Jadi ini kayak diakumulasikan semua dari 5 kali training misalnya atau 5 kali testing, baru di average. Ini hanya salah satu cara ya. Jadi intinya outputnya nanti bukan output dari 1 kali training atau 1 kali testing, tapi sudah average dari berapa training yang digunakan atau berapa kali testing yang digunakan. Gitu. Ini salah satu cara, boleh rekan-rekan boleh modif rumusnya ya, mau seperti ini atau gampangannya pred-nya ini boleh dijadikan matriks gitu kan ya. Baru nanti y-pred-nya di sini baru di-average-kan. Gitu, enggak seperti ini juga. Itu enggak apa-apa. Lalu ingat output tidak bisa langsung digunakan karena tadi outputnya kan sudah dinormalisasi. Maka ini adalah proses denormalisasi dari output tersebut. Nah, rumusnya ini karena waktu normalisasinya tadi pakai sigma dan min gitu kan ya. Jadi denormalisasinya juga pakai itu. Nah, baru kemudian y-test ini digunakan. Seperti saya bilang, y-test digunakan untuk membandingkan kinerja dari PV-nya, membandingkan kinerja dari LSTM-nya tadi. Y-testnya adalah aktualnya. Nah, dari sini baru kita bisa hitung evaluasinya pakai RMSI, MRI gitu ya. Atau MAPI. Ini bisa ditambahkan MAPI seperti apa. Seperti itu. Nah, jangan lupa pengamatan hasil prediksi selain dari RMSI dan MRI ataupun MAPI, baiknya juga dilengkapi dengan plotting. Agar kita tahu nanti seberapa jauh dari nilai aktualnya dia bergerak hasil prediksinya kan begitu ya. Jadi kemudian kita plot di sana. Nah, ini kalau contohnya plotnya juga menampilkan berapa nilai MRI-nya. Gitu. Dan ini kondisinya misalnya satu model ya. Nah, kalau model kedua, model ketiga, model keempat, maka nanti for-nya ini yang akan bekerja. Nah, ini masih berjalan dia prosesnya ya. Masih berjalan proses training keduanya. Ini tadi saya coba di awal. Kita tunggu saja. Sambil menunggu kita bisa lihat juga bahwa ketika ini ya, ketika lagi berjalan training progress-nya, selain ini pengamatan visual, kita juga bisa dapatkan pengamatan di comment window-nya. Sesuai dengan waktu dia melakukannya ya. Ini 1 sampai 250 karena kita ngeset epochnya 250 dan itu berarti ada 250 iterasi. Ini adalah waktu yang digunakan untuk training. Nah, ini adalah mini batch size-nya ya. Per 72 tadi tuh
berapa RMSI-nya ya. Yang pertama masih besar sekali, tapi makin lama errornya harusnya jadi akan lebih kecil. Karena strukturnya LSTM mirip sama backpropagation untuk meminimize error saat training, gitu ya. Lalu ini loss-nya, kalau dilihat dari yang besar 0,5, 0,2, turun hingga 3. Dan ini untuk base learning rate-nya sesuai yang sudah di set di awal tadi ya. Dan ingat lagi karena ini NN ada random factor di sana ketika pemasangan weight kan, sehingga satu kali trial saja itu tidak cukup. Maka mungkin kita perlu beberapa kali trial. 2, 3, 4, 5. Sehingga hasilnya nanti adalah average dari semua trial. Nah, itu kira-kiranya ya. Sambil menunggu kita. Masih 100 nih, masih panjang ya. Baik, setelah proses trainingnya berjalan semua ya, nah ini tadi harusnya ada satu lagi di sini, jadi ada 5 kali trials, dan setelah itu maka kita lihat di sini ya, epochnya terpenuhi, kemudian ada penurunan nilai error, maka pada akhirnya kita akan mendapatkan model finalnya. Nah, setelah kita mendapatkan model finalnya ya, di sini kita kan akhirnya mendapatkan output dari model prediksi dan kita hitung RMSI, MRI. Jangan lupa memplot outputnya. Sehingga di sini plotting outputnya dapat kita lihat bahwa walaupun proses trainingnya sama-sama kita lihat tadi mengalami perbaikan ya, dari error yang besar menurun hingga di kisaran 0,2 atau 0,3 sekian, namun masih terlihat bahwa ada gap antara nilai prediksi dan nilai aktual. Ya kan? Observe ini yang nilai aktual, forecast adalah hasil prediksi dari LSTM. Dan ketika kita lihat errornya, deviasinya juga masih tinggi. Nah, berarti apa yang kurang tepat? Nah, di sini salah satu tips agar bisa memperbaiki kinerjanya adalah dengan mengubah set parameternya. Ya, entah itu parameter yang di sini mungkin kalau 5 dan 1 kan jelas ya, karena inputnya ada 5 kondisi suhu, faktor eksternal tadi yang seperti itu, maka ini 5 dan 1 akan tetap. Yang kita bisa ubah di sini adalah yang number hidden unit sini, mini batch size, dan yang di bagian layer dan options. Ya, jadi ada proses trial dan error, dan tentu hal ini bisa kalian coba-coba sendiri. Yang jelas, goal-nya adalah bagaimana gap antara forecast dan nilai aktual itu kecil begitu. Ya, karena di sini kalau kita lihat siklusnya sebenarnya sudah benar, ya kan? Tapi magnitude-nya dan di sini yang agak salah ya di kondisi di time step 11, 12-an sampai ke 18 itu yang masih kurang tepat. Yang di bagian sini agak bergeser. Tapi sebenarnya untuk siklus sudah benar, ada turunan, naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, seperti itu. Ya, seperti itu kira-kira pengaplikasian LSTM untuk PV power. Jadi nanti setelah ini akan saya lanjutkan dengan model neural network yang lainnya. Jadi pesan saya, silahkan untuk masing-masing kelompok bisa mencoba dengan data yang kalian miliki.
Terus lakukan inisialisasi pertama, misalnya ya, kalian jalankan saja dulu dan lihat hasilnya. Ketika kalian tahu, oh, oke, kalian memberikan judgement dan analisis kan ya, bahwa nilainya ini sudah baik, MAP-nya atau tidak, dan dari visualnya begini, sudah dekat dengan nilai aktual atau tidak. Dari sana baru kalian coba ubah-ubah parameternya. Silahkan ditambahkan dengan referensi yang lain. Mana yang harus diatur, begitu ya. Itu diperbolehkan. Dan kalian lihat setelah kalian coba atur ulang parameter-parameter LSTM-nya, apakah hasilnya lebih baik atau tidak. Ya. Dan hasilnya itu dilihat di visual dan di hitungan. Di MRI-nya, ada MRI atau MAPI yang seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan silahkan dicoba ya. Terima kasih. Selamat siang.